Shalom, perkenalkan nama saya Agung Rianto. Saya sebagai staf pembina lokal Keluarga Allah Magelang. Saya akan menyaksikan betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Berawal di bulan Maret kemarin, ada salah satu pelayan Tuhan kami yang saat itu kehilangan pekerjaan karena perusahaan di mana dia bekerja itu terkena dampak pandemi dan akhirnya tutup. Dan selama 3 bulan ini, ya, pelayan Tuhan kami ini sudah melamar kerja di mana-mana, tetapi tidak satu pun ada panggilan kerja yang datang dalam hidupnya. Singkat cerita, tidak secara kebetulan, om saya itu telepon saya. Dia berkata bahwa dia membuka lowongan pekerjaan di perusahaannya. Nah, akhirnya saya tawarkan ke pelayan Tuhan yang tadi kehilangan pekerjaan. Saya tawarkan dan akhirnya dia mau. Sehingga saya bilang sama dia, kalau kamu mau, tolong bikin CV. Sehingga akhirnya dia bikin CV. Di tepat tanggal 7 Juli 2023, saya bawa CV itu, saya antar CV itu ke perusahaan om saya. Saya belum pernah sama sekali untuk datang ke perusahaan om saya itu. Nah, ketika saya datang sampai di sana, saya minta maaf sama om saya. Om, maaf ya, Agung pakai kaos dan celana pendek. Karena waktu itu saya sambil mau berangkat ke toko. Nah, om saya ngomong sama saya, nggak apa-apa Agung, ayo masuk aja ke ruangan. Akhirnya saya masuk ke ruangan, saya duduk, saya serahkan CV itu. Setelah saya serahkan CV itu, saya mau pamitan. Tetapi om saya berkata, kamu jangan pulang dulu, Gung. Om mau ngobrol sama kamu. Oh ya om, gimana om? Kemarin waktu papamu meninggal, papamu usia berapa? Papa saya waktu meninggal usia 70 tahun om. Kamu tahu enggak, om ini sudah usia 75 tahun. Dan om ini enggak punya anak. Kamu nanti yang akan memimpin perusahaan ini. Kamu yang akan pegang perusahaan ini. Kamu yang akan menjadi bosnya. Om saya tiba-tiba berkata seperti itu. Saya nggak bisa ngomong, saya speechless, saya kaget. Tapi itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Om saya berkata, om ini sudah tua, om ini nggak tahu nanti kontrak hidupnya sampai kapan. Tapi om mulai hari ini mau persiapkan kamu menjadi pemimpin perusahaan ini, sehingga ke depan kamu bisa memimpin perusahaan ini. Nanti sampai di rumah, kamu obrolkan dengan istri kamu. Bagaimana? Ya om, akhirnya saya pulang. Di tengah jalan saya telepon istri saya. Saya sampaikan apa yang terjadi. Istri saya kaget. Istri saya benar-benar gak percaya. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Itu sebabnya saya percaya dengan satu firman Tuhan yang mengatakan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak timbul dari hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti gereja kita, love God, love people with passion. Saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan dengan segenap hati saya. Bahkan saya mencintai, mengasihi sesama. Saya membantu, menolong dengan segenap hati karena saya mencintai Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, sekali lagi saya ajak, jangan jemu-jemu berbuat baik. Apabila kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Sekali lagi, mari bersama-sama kita mengutamakan Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saya dorong saudaraku, ketika kita beribadah, jangan lupa tangkap rema firman Tuhan yang disampaikan oleh pembicara. Jangan lupa juga tergabung dalam kelompok sel, supaya iman kita bertumbuh dan tetap terus datang dalam Pondok Daud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.